Konsep warung kopi kenapa berhasil menurutmu? Karena warung kopi ini di itu Semua tempat ada. Oke. Masyarakat semua ke sana. Betul. Dan cuma di warung kopi kita bebas ngobrolin apa aja menurut gua. Betul. Jadi ini kalian tuh mengalahkan editor-editor sinematik yang ini enggak ada. Itu ngebikin orang-orang lama yang ngedit tuh harus esensinya ini itu jadi kayak enggak kepake anjing bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mo. Ini apa nih? Sebelah ada Momo, dia Yoi, kreatif di sini. Asik. Dia yang maksa aku untuk bikin ini. Buset. Jadi kalau misalnya apa lu yang diserang. Gue emang pengen ngomongin ini, gue juga. Jadi kan kemarin kan rame nih video tentang PWK. Benar. Gitu. Ini adalah dalam rangka ngebikin Membedah. legend, ya legend PWK legend gitu. Menurutku legend gitu, Pran. Setuju Mas gue. Kenapa menurut lu legend? Karena ini aku lu gue karena ngomongin sama orang Jakarta. kita bedah kenapa PWK ini legend. Kalau gue ya ini podcast warung kopi dari nama dulu ya, podcast warung kopi dan secara konsep menurut gue ya. Konsep warung kopi kenapa berhasil menurutmu? Karena warung kopi ini di itu semua tempat ada. Okay. Masyarakat semua ke sana. Betul. Dan cuma di warung kopi kita bebas ngobrolin apa aja menurut gua. Jadi sesuai podcastnya Pras ya. Konsepnya jadi apapun bisa diobrolin di situ. Cocok, iya sama. Tentang kehidupan, tentang politik, tentang promo film bisa gitu. Jadi secara ini tuh lebih merakyat. Benar. Dan pokoknya dari obrolan sesampah apapun dah. Kayak jokes-jokesnya juga. Kan di warung kopi kan bisa ngapain aja maksudnya gitu. Betul. Orang-orang tuh secara aslinya ya, secara konsep warkop aslinya dan diadaptasi ke podcast menurut gua sangat berhasil tuh PWK tuh anjir. Betul. Secara setnya juga dia bisa mengkopi bener warung kopi tuh gambarnya memang kayak gitu gambaran gitu. Jadi dan di semua kota sama. Ada warung kopi. Iya. Itu jadi berhasil karena secara konsepnya warung kopi itu yang dan gue nggak tahu ya Bang Pras warung kopi nih? masih gak sadar apa enggak Bang Prasnya ngonsepin atau enggak jokes yang dipakai Bang Pras itu gue lihat ya itu warkop banget, tongkrongan banget, tongkrongan benar ya kan. Jadi ya emang udahlah cocok banget dah warkop PWK gitu loh. Warkop PWK. Tapi gue nggak tahu itu sengaja dibikin sama Bang Pras kayak gitu apa emang ngalir aja gitu, gue nggak tahu tuh. Nggak tahu itu. Kalau dari yang kemarin kan dari memang pembicaraan dari Mas Danang itu kan si produser sama si yang ngebawa warung kopinya di Mas Danang. Pras menambahin secara karena host juga gitu. Itu pemilihan warung kopi untuk set tuh menurutku oke banget. Keren. Dan banyak sebenarnya yang sama podcast ya warung kopi itu banyak, cuman yang nempel ya warung kopi PWK gitu. Iya. Bisa itu. Kita berlanjut ke editing. Menurutku dulu ya. Menurutku PWK itu yang mendobrak atau yang ngebikin acuan editor-editor yang mau ngelamar kerja jadi podcast di belakang podcast gitu. Karena syaratnya pasti nih editor pasti masuk nih di podcast siapapun lah gitu. Bisa ngedit, bisa nggak bikin kayak PWK. Pasti gitu. Iya. Dan menurut gua nggak tahu ya, kayaknya Dedi atau editor-editor lain ya. Kayaknya kan kalau misalnya ngelamar kerja kan pasti kita disuruh ngerjain kan. Attachment terus kita bikin ngedit ini dulu nih. Dan gue yakin top of mind editor-editor adalah editannya kayak PWK. Betul. Bener gak, Det? Tuh kan. Pasti editor-editor kayak gitu. Jadi acuan editor-editor konten YouTube atau PWK. Setuju atau enggak apa kayak bocah-bocah kosong atau banyak deh. Sesimpel ini Mas, apa namanya? Sound effect terus editing pala atau itu tuh PWK tuh banget. Jadi kalau kasihan sebenarnya yang bukan kasihan sih ya, podcast lain nih. Bikin editan kayak gitu. Pasti ada yang komen, PWK banget nih. Nah, benar. Ya kan? Itu kayak air mineral, kayak beli air mineral tuh pas Aqua gitu jadinya. Aqua, iya. Jadi anjir keren banget. Itu harus kuakui salah satu kenapa yang bikin PWK itu legend. Ini kalian tuh mengalahkan editor-editor sinematik yang ini enggak ada. Itu ngebikin orang-orang lama yang ngedit tuh harus esensinya ini itu jadi kayak enggak kepake anjing bener. Orang kita maksudnya ngedit pakai konsep apapun ya kalah sama suara editan gitu. Kalah anjing. Itu dia secara standar editing dia
menjadikan hampir seragam beberapa konten setelahnya atau konten YouTube setelahnya gitu. Oke, kita berlanjut ke Pras. Benar. Ke Pras. Tokoh berarti. Tokohnya, hostnya. Hostnya tuh dia yang tongkrongan banget. Jadi menurutku ya beberapa bintang tamu setuju atau enggak, ketika ngobrol sama ini deh talk show TV, kaku banget. Pertanyaannya itu doang aja. Pras bisa ngebawa kayak bener-bener tongkrongan, bawa yang kayaknya ini baru kenal nih, tapi kayak ngerasa deket gitu sama Pras. Terus bisa ada beberapa kejebak, nggak apa-apa nih cerita gitu. Iya bener. Gitu. Ada beberapa bintang tamu kayak gitu tuh. Prilly lu bisa cerita tentang dia kesel GGS tuh. Nggak bisa itu diceritain di TV, nggak bisa. Prilly yang sama Kiki Koboy Junior juga di PWK kan? Ya benar kan? Itu. Yang tiba-tiba ke spill anjir. Gila tuh. Coba siapa podcast yang bisa ngajak, bisa ngebawa podcaster yang bisa ngedalem bahwa ini nggak apa-apa nih aku ceritain, nggak apa-apa gitu. Yang dulu pasti dia ngejaga bahwa kesel misal GGS nih, anjir GGS. Dia harus bilang GGS tuh ini. Dia Prilly bisa bilang. Bener. Salah satu yang Prilly, anjir kaget. Prilly yang kalem apa dia bisa keluar. Cerita kayak gitu ya. Itu emang Bang Pras yang menurut gua tuh. Iya. Yang bikin itu semua. Sosoknya. Itu mah udah enggak ada di luar kreatif produser. Gua udah enggak bisa tuh, udah skill diri aja menurut gua, skill manusia Bang Pras udah dewa sih menurut gua anjing tuh. Dan ininya Mas, sebelum podcast juga ini beberapa komik teman Mas stand up kan kalau bisa curhat kan ke Pras. Kalau ada apa-apa ke Pras. Jadi dia sosok yang suka mendengarkan sebenarnya. Itu kunci pertama yang poin Pras tuh, dia emang demen dengerin. Cuman jadi kerjaan juga pusing juga satu hari. Hampir 3 jam ya. 3 jam yang direkam kan, belum yang sebelum-sebelumnya. Belum yang off camnya kan ngobrolnya tuh. Sosok Prasnya dulu apalagi yang lu puji lah. Ini aja sampai kayak ini loh, Bang Pras kan podcastnya banyak. Iya. Sampai kayak orang tuh gue suka Pras di PWK doang. Ada sampai begitu ya, spesifik Pras PWK. Jadi PWK. Pras tuh kayak semacam ngebawa baju di tempat yang berbeda gitu. Pras PWK. Jadi walaupun Bang Pras di mana, di podcast manapun, yang disukanya tetap PWK di PWK-nya. Iya, itu kenapa ya? Apa ya? Itu tuh hal magis itu belum diketemuin sih. Ini kalau semisal Prasnya oke lah ya, mantep lah ya. Tapi Pras kan di mana-mana. Tapi kenapa yang tetap yang bunyi yang gong yang gede tetap PWK ya? Itu masih pertanyaan kenapa gitu. Apa karena itu adalah tempatnya dia lahir sebagai podcaster? Nah, itu tuh bisa jadi. Karena dengan di sana kayak ngerasa, tapi kalau misal aku ngelihat dia di sana itu kayak emang beda banget, secara energinya beda, secara nggak tahu ini entah sugesti atau enggak, bukan mengecilkan podcast yang lain ya, tapi nggak tahu ada beberapa hal yang nggak bisa dijelasin bahwa anjir keren banget ketika Pras ada di situ tuh kayak anjir beda gitu. Terus dia juga nggak segen apa ini nggak tahu ya beberapa yang tamu ini nggak ya dipesenin sama Pras gini nggak? Kayaknya awal-awal iya sih. Pras itu pada waktu podcast awal-awal ini menurutku ya nggak tahu aku pas dia aku doang, tapi beberapa teman tuh bilang kayak gitu juga. Mending kalau podcast kita ngobrol aja bebas gitu, biar lu tuh secara ngobrol tuh nggak ketahan-tahan, bebas aja karena nanti ada editing gitu. Itu yang ngebikin nyaman, si pembicaranya bintang tamunya nyaman gitu. Kayak udah ngomong apapun, ini nggak aman, ada beberapa yang gitu. Jadi kayak kita tuh bebas nih cerita apapun, ngobrol apapun. Yaudah yang penting asik aja ini pada waktu syutingnya. Nah, ada off airnya, ada beberapa part yang dipotong ya, itu memang nggak aman atas izin sama talentnya. Ini nggak oke nih gitu. Gitu. Jadi orang itu kayak percaya kalau mau cerita sama Pras, mungkin itu ya. Kalau gua juga sama ini ngeliat sering tuh kayak misalnya ada beberapa yang kan suka ngejokes yang aneh-aneh ya. Terus diiyain sama Bang Pras. Nah, ya kan? Dia bisa tuh ngimbangin. Ngimbanginnya gila aja menurut gua. Anjir loh. Kan kalau yang lain-lain kayak gua enggak enak nih, masa gua bintang tamu macem-macem mintanya sama Bang Pras. Nah, tapi sama Bang Pras diiyain anjir. Nah, itu tuh ajaib itu menurut gua ya. Kayak makan apalah anjir. Ini terus skillnya banyak Bang Pras menurut gua, main gitar terus ngapain bisa. Semua pengetahuan dia tahu, aneh tuh. Gua ajaib sih Bang Pras secara Bang Pras nih. Dan dia ini salah satu Pras kenapa ini banget, dia jago banget dia.
Dia kalau misal yang aneh-aneh bisa ngikutin. Kalau yang serius bisa ditanyain hal yang recehnya gitu. Iya. Ada bahas siapa yang kita kayak nggak mungkin deh ngelihat ngomongin coli itu nggak mungkin gitu aja. Pras yang bisa nanyain aja. Bener. Siapa? Lu pernah coli nggak sih gitu? Iya bener sering tuh. Pras. Kenapa itu pertanyaan yang ada di kepala Pras itu dan dia berani menanyakan itu gitu. Nggak semua host itu berani menanyakan lu pernah coli nggak sih gitu banget. Iya benar. Tapi ini adalah observasiku terhadap Pras. Kuncinya Pras itu adalah awal dia dibikin ketawa terus nyaman. Selebihnya kalau misalnya ada pertanyaan yang susah atau mood yang nggak oke, dia selalu dialihkan ke romansa, ke keluarga. Dia pengen nyentil pribadinya. Jadi entah kehidupan sama pacarnya gimana, hubungan sama keluarganya kayak gimana. Dia bisa naikin mood dari ketawa-ketawa turunin tuh sedih, langsung angkat lagi gitu. Duh, perhatiin setiap podcast Pras itu pasti kalau dia Pras bingung itu langsung pasti akan ke keluarga cinta gitu. Cinta gitu. Jaga dia. Terus aku bilang ke Pras, "Cuk, ini Cuk, bangsat dibacain gitu anjir." Apakah PW kawan ada yang nyadar, Mas? Iya, ada yang nyadar, kayaknya enggak nyadar. Perhatiin deh kalau misal buntu atau apa kayak nih, susah nih. Keluarga gitu, suami. Gue gak nyadar sih Mas, gak nyadar gue. Nah, ntar cek deh. Kita bedah dari bintang tamunya. Bintang tamunya. Aku yakin beberapa orang ada yang gak expect bahwa kok bisa dia ada di PWK gitu. Terus talent besar itu bisa ada di PWK dan dia nyaman dengan ngomong apapun dia. Iya benar gitu. Mas, iya anjir kenapa ya? Tapi yang pemilihan bintang tamu tuh Bang Pras awal Pras. Tapi kesini selebihnya kayak promo atau apa kan nggak bisa milih juga kalau nggak salah. Nah ini dari bintang tamunya, dia bisa ngebikin nyaman bintang tamu buat cerita apapun. Iya. Dan episode apa ya itu dia bilang Vino kalau nggak salah. Kayak gue nggak pernah ditanya begini di tempat-tempat lain. Gitu. Iya. Cuman lu doang nih yang bisa ngajak ngobrol gue kayak begini gitu. Jadi secara bintang tamu tuh happy gitu untuk mengeluarkan apa yang nggak pernah ditanyakan selama ini. Dan itu ditanyakan sama Pras gitu. Berarti emang udah dibikin Bang Prasnya gitu kali ya. Maksudnya dia nyari pertanyaan-pertanyaan tuh yang di luar pertanyaan biasa sih. Betul. Ya kan? Jadi bintang tamunya juga happy aja, gue pengen deh diundang. Tiap kali kan beberapa kan aku nongkrong sama Pras, jalan sama Pras. Itu Pras gue dong mau PWK, gue dong mau PWK, enggak tahu ya. Gue happy aja ketika di PWK gitu. Gue pengen ditanya tentang ini. Iya benar. Nah, gue jadi mikir kayak gitu tuh Mas. Kayak apa jangan-jangan bintang tamu PWK sebelum tag itu dia kayak udah anjir gue bakal ditanya apa nanti ya. Iya kan kayak gitu. Bener, dia pengen apa gak sih. Dia malah ada beberapa ngetes Pras. Sama gak sih pertanyaan Pras sama kayak di TV. Sama gak ini. Karena kan beberapa podcast yang lain nih, mohon maaf nih, beberapa kan dari prompter itu disiapin sama kreatif, prompter ngikutin aja tuh prompternya. Pras kadang tuh dia bilang ke aku untuk ngelatih itu dia nggak mau ngebaca prompter kadang. Ya udah nggak usah, yang penting kalau ada titipan apa baru dia. Tapi sebenarnya disediain ada gitu. Okay. Terus ada beberapa orang kayak katanya kuncinya Pras nih, kalau misal dia bingung dia tahu nih, dia nulis ke prompter yang sesuai dengan apa yang dia pengen Pras gitu. Itu chemistry PWK tuh segitunya. Iya. Timnya berarti udah mantap banget. Ini adalah salut buat tim PWK sih. Itu bisa segitunya sehingga ngebikin bintang tamunya nyaman. Lu nggak akan dapat pertanyaan kayak di tempat-tempat lain tuh nggak dapat gitu. Kalaupun pribadi mungkin yang nggak terlalu privasi banget kalau menurut gue tuh ke bintang tamu kan, jadi bintang tamu tuh kayak masih yaudah deh gue masih bisa cerita gitu. Kalau di podcast lain tuh gue ngerasa ya pertanyaan-pertanyaan yang arahnya ke ranah privasi itu udah dalam banget, terlalu dalam menurut gue. Gosip, jadinya terlalu gosip. Iya, sama terlalu Wikipedia. Iya anjing, bener lagi ya anjing. Iya. Pertanyaan terlalu sibuk apa sih ini, mandek mati. Mandek gitu. Iya. Gitu, pertanyaan dari Pras ya anjir banget. Dia Pras dan tim PWK ini bukan kesuksesan atau Pras PWK jadi legend itu bukan karena Pras juga sih, aku bilang, tapi semua tim yang ikut dalam tim PWK gitu, nggak menutup kemungkinan nggak cuma Pras doang, banyak banget faktor-faktor yang
yang ada yang ngebikin PWK bisa sampai sepuncak stop itu. Sekarang gimmick-gimmicknya. Gimmick. Apa gimmick yang diingat? Udah pasti Yanti dong. Yanti lah, udah pasti. Sampai beberapa orang tuh nyari simpati Sastra. Sastra Silahi datang dengan baju I love Yanti. Anjing. Sampai bintang tamu udah effort duluan. Itu kan udah kayak podcast mana anjir yang bikin bintang tamu kayak anjir gue siap-siap mau tag di sana. Itu kan anjir. PWK doang yang bisa gitu. Yono nih aku tahu nih, aku bongkarin. Yono pada waktu dia mau ke PWK itu berhari-hari sebelumnya itu kombut dulu. Anjir kayak stand up nih. Gimana ya? Aku ini ya jadi dikte gimana ya? Nih bajunya apa ya? Nyari dia outfitnya sampai segitu niatnya. Anjir nih PWK nih keren banget anjir, bangsat nih. PWK nih anjir. Terus Yanti lah mas bener mas. Yanti sih. Yanti tuh. Yanti pecinya juga peci lawas. Terus sarung rin itu beberapa. Oh iya. Ya ada beberapa rin. Anjir bisa Yanti sih. Bagian apa ya? Ditunggu-tunggu tuh Yanti, tangannya doang. Iya. Terus malu-malu. bagian bintang tamu kayak terkesima lihat Ranti itu anjing, itu makin nih gimana sih Yanti nih sebenarnya kayak gimana sih gitu. Cuma tangannya doang. Terus semua orang nggak tahu ya, semua orang kan nggak tahu mukanya Yanti. Gimana semua orang tuh selalu muji, anjir Yanti cantik banget ya ternyata. Oh ini ya Yanti, oh ini ya. Semakin orang tuh bikin asumsi anjir Yanti ini kayak gimana sih gitu. Sampai di TikTok kan pernah rame tuh mas apa namanya? Iya konten yang teori-teori yang Yanti ternyata Yanti ternyata ini akunnya yang mana ya? Udah gua udah dapat kok akun yang ini, sampai kayak gitu mas. Anjir, bagian gimmick sampai rame dibicarain tuh aneh menurut gua nih. Sampai dicari dari followernya di ini yang follow hash itu dicari tuh, terus tek-tekannya hash yang mana, tangannya disama-samain. Karena cuma tangan doang yang segini doang sih gitu. Yanti tuh emang. Dan bisa jadi itu namanya bukan Yanti. Bener. Gitu. Itu celutukan pras aja ya Yanti gitu, bisa jadi. Yanti kan karena cocok aja sama Mbak Warkop kan. Mbak Yanti dibikin kayak gitu. Namanya bisa bukan Yanti gitu. Tapi Yanti mana? Danila. Yanti mana sih Yanti? Anjir cakep banget. Itu aja kali ya. Iya. Apa ya? Kita udah ngebahas tadi warung kopinya. Warung kopi. Hostnya, bintang tamu, gimmick. Apa kita lagi apa nih? Ada lagi ya? Oh ya editan udah jadi acuan editor seluruh rakyat Indonesia yang ber-YouTube. Gitu. Apalagi ya? Mungkin ada lagi dari? Nggak ada, kalau gue sih itu doang ya, itu ya. Itu ya menurut kami yang bikin PWK tuh top banget gitu. Kita lemparnya ke menurut kalian menonton PWK nih apa? Jadi legend, jadi top nih karena apa sih? Sisi apanya atau hal apa yang bikin tuh? Betul. Apakah setuju PWK tuh jadi legend gitu? Ada yang bilang kan juga bagus nih PWK bungkus saat top-topnya. Yeah. Jadi dia nggak sempat turun, jadi di top masih langsung bungkus. Dibicarakan jadi banyak dia orang. Mati sebagai legend. Kalau ibarat apa tuh ada quotes itu die as a legend gitu mas. Kayak apa Kurt Cobain. Kurt Cobain. Pas lagi naik-naiknya. 27. Gitu sih. PWK dah mantap dah. Itu apakah akan ada konsep baru gitu? Iya. Langsung tuh. Nah, kita kan udah naikin ini karena aku ngerasa ini adalah apresiasi kita ngelihat PWK tuh legend nih. Ini adalah konten untuk judulnya ntar PWK Legend. Gitu. Gue sih berharap sih, masih berharap banget gue. Apa PWK balik lagi sih masih berharap. Nah, aku juga berharap. Jadi ya teori-teori dia beneran bungkus atau nggak lanjut lagi tuh udah lah nggak ada lah. Apakah berpindah tempat gitu? Bisa jadi kan pindah tempat. Apakah IP-nya ini punya seseorang yang bisa dipindahkan? Itu kalau aku sih masih berharap dengan konsep yang baru bisa studinya digedein. Betul. Bisa live. Oh ada live podcastnya juga PWK sempat ada live podcast ya. Dan nggak tahu ya ada videonya nggak ya? Nggak tahu deh. Nah dia itu ngebikin muka gedenya kan biasanya kan diedit nggak bisa. Oh kan? Gue tahu. Iya gue tahu kan? Pakai inian kan properti kan. Properti anjing. Dan pecah banget pecah-pecahnya kan. Gitu harusnya nih setelah dari nggak tahu ya, aku berharap sih tidak berakhir PWK. Iya sama. Justru harus nyamperin ke kota-kota yang lain. Karena kayak misal OVJ Legend, dua top diomongin banyak orang. Dia OVJ Road to Bandung, Surabaya, mana-mana harus nyamperin para PWK-wan yang ada di kota-kota tersebut. Itu sih harusnya. Ayo dong,
PWK Bang Pras. Yo, semoga ada obrolan lagi. Ada jalan tengah lah intinya kan. Itu aja kali ya. Itu aja sih. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah nonton sejauh ini. Sehat-sehat yang udah nonton buat PW kawan. Doain aja yang terbaik ya kan. Buat mereka berdua PWK dan Pras. Selebihnya adalah gempur kolom komentar PWK, gempur DM PWK, gempur Pras Teguh biar dia misal tergugah untuk balik lagi atau bikin di tempat lain. Iya benar. IP-nya diambil dan lain gitulah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif pamit.